Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bahas tentang materi kelas SPM yang kami ikuti. Nah, perkenalkan, nama saya Alvina Fitria Rahmawati dan teman saya Aisyah Nur Aziza dari kelas SAKM 004. Nah, di sini kami akan bahas tentang materi SPM yang kami ikuti. Nah, apa sih itu pasar modal? Pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan di samping pasar uang yang sangat penting peranannya bagi pengembangan dunia. Usaha sebagai salah satu alternatif pembiayaan eksternal oleh perusahaan. Nah, pihak-pihak atau institusi yang terlibat di pasar modal Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau yang disingkat dengan UUPM. Setiap lembaga yang disebut dalam UUPM diberikan kewenangan. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang pasar modal menurut Tendelin 2010, yaitu mengupakan bahwa pasar modal atau capital market adalah pertemuan antara dua pihak yang memiliki kelebihan dan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Nah, selanjutnya itu ada sekolah pasar modal. Sekolah pasar modal menurut Irfan 2018, sebuah pasar modal atau SPM adalah program edukasi dan sosialisasi pasar modal yang diselenggarakan secara berkala oleh Bursa Efek atau BEI. Seluruh masyarakat umum dapat menjadi peserta sepanjang telah melakukan pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, lanjutnya ada perilaku konsumen, yaitu sebuah proses yang dilakukan oleh seorang atau suatu organisasi berupa kegiatan mencari, membeli, menggunakan, menikmati, mengevaluasi, serta melepas produk yang telah dimiliki atau untuk melakukan kegiatan konsumsi memenuhi kebutuhannya. Itu ada dua perilaku konsumen yang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama itu perilaku konsumen rasional, yaitu suatu kegiatan konsumsi bisa dikatakan rasional jika beberapa hal yang di bawah ini yang diperhatikan. Yang pertama itu ada produk tersebut bisa memberikan kepuasan dan nilai guna yang optimal. Yang kedua itu ada produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Lalu kualitas atau mutu produk tersebut terjamin baik. Nah, yang kedua itu ada perilaku konsumen irasional, yang dimana ini kebalikan dari perilaku rasional. Suatu perilaku yang dilakukan oleh konsumen bisa dikatakan irasional apabila konsumen melakukan pembelian produk tanpa memikirkan kegunaan dari produk tersebut. Contohnya perilaku irasional antara lain, yang pertama tertarik dan terpukau pada promosi atau iklan pada suatu produk baik melalui media cetak maupun elektronik. Selanjutnya ada merek yang dimiliki hanya merek terkenal dan mengutamakan gengsi. Nah, selanjutnya di sini ada investasi, yang dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Nah, berdasarkan definisi di atas, investasi adalah bagaimana memanfaatkan dana sekarang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih menghasilkan di masa yang akan datang. Nah, untuk mencapai suatu efektivitas dan efisiensi dalam keputusan investasi, terdapat beberapa tujuan dalam melakukan investasi dari Tenderlin 2010, yang itu menempatkan kesejahteraan atau kehidupan yang lebih baik, terus membantu mengurangi
tekanan inflasi. Terus yang ketiga ada terciptanya keuntungan dalam investasi yang berkesinambungan. Terus ada penghematan pajak. Lalu di sini ada minat. Yang dimaksud minat dari Triwijaya dan Quesworo di 2006 dengan teori sikap, yaitu Theory of Rational Action, mengungkapkan adanya keinginan untuk bertindak karena adanya keinginan yang spesifik. Untuk perilaku ini menunjukkan bahwa niat berperilaku dapat menunjukkan perilaku yang akan dilakukan oleh seseorang. Nah, selanjutnya di sini ada motivasi dari Robin 2006 yang mengatakan teori motivasi Abraham Maslow mengatakan bahwa dalam diri seseorang terdiri dari 5 jenjang kebutuhan, yaitu yang pertama ada psikologis, kedua ada kebutuhan keamanan, ketiga ada kebutuhan sosial, keempat ada kebutuhan penghargaan, dan yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ketika seorang dapat memenuhi kebutuhan substansinya, maka kebutuhan berikutnya akan menjadi motivasi bagi seorang untuk melakukan tindakan selanjutnya. Yang dimana di sini ada edukasi dari Tandio 2016 mengungkapkan bahwa edukasi tentang pasar modal kepada masyarakat adalah yang penting dicanangkan karena bermanfaat untuk meningkatkan jumlah peminat agar berinvestasi di pasar modal. Saya Isyana Aziza akan melanjutkan. Investasi adalah suatu penanaman modal atau uang di suatu perusahaan atau proyek untuk memperoleh keuntungan. Atau secara garis besar, investasi adalah membeli sesuatu dengan harapan di masa yang akan datang akan dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari semula. Alasan mengapa kita perlu berinvestasi yaitu karena adanya inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga dan menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Inflasi juga memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi tersebut ringan, justru mempunyai pengaruh positif dalam arti dapat mendorong perekonomian menjadi lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bersemangat untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah atau pada saat hiperinflasi, keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat bekerja, menabung, dan mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu. Lalu apa sih manfaat berinvestasi? Nah, dengan berinvestasi kita dapat mulai merencanakan masa depan agar nantinya tetap terjamin, mulai dari mempersiapkan biaya pendidikan dan menjamin keluarga kita dari segi finansial. Manfaat tersebut kita dapatkan dengan berinvestasi jangka panjang sehingga nanti dapat kita nikmati di kemudian hari atau dapat kita rasakan di kemudian hari. Lalu selanjutnya, jika kita berinvestasi maka kita akan terjamin karena aset investasi kita akan menghasilkan keuntungan. Lalu dengan berinvestasi kita dapat membangun kebahagiaan hidup keluarga kita, di mana kebutuhan keluarga kita yang harus terpenuhi di masa depan sudah dipersiapkan. Kita dan keluarga kita dapat hidup dengan tenang tanpa perlu cepat memikirkan biaya hidup, biaya pendidikan, dan sebagainya. Dan dengan berinvestasi pada instrumen yang tepat dan menjanjikan keuntungan, kita jadi lebih bijak mengatur keuangan pribadi ataupun keluarga. Penghasilan kita tidak lagi terbuang sia-sia karena membeli sesuatu hal atau barang yang tidak perlu. Deposito adalah contoh investasi yang menjanjikan untuk para pekerja kantoran, karena kita bisa mendapatkan keuntungan setiap bulan berupa bunga dari deposito tersebut atau biasa disebut bunga deposito. Dan selagi kita bekerja, kita tetap dapat mendapatkan passive income dari bunga deposito tersebut. Lalu ada emas. Jenis investasi ini adalah jenis investasi yang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia karena harga emas setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jika kalian tertarik membeli investasi emas, maka lebih baik jika membeli emas batangan atau koin agar
tidak terkena biaya tambahan seperti biaya pembuatan. Selain memiliki harga yang stabil dan cenderung naik, emas merupakan jenis investasi yang tahan lama dan mudah dijual. Akan tetapi, emas tidak dapat memberikan penghasilan atau keuntungan yang rutin mengingat adanya kemungkinan harga emas turun. Selanjutnya ada properti. Jenis investasi ini hampir sama dengan jenis investasi emas karena harga properti selama ini cenderung naik. Jika kalian berminat memilih jenis investasi ini, maka kalian dapat membeli properti seperti rumah dengan lokasi yang strategis dan menjualnya di masa yang akan datang karena hal tersebut dapat meningkatkan harga jual. Akan tetapi, jenis investasi properti ini memerlukan modal yang cukup besar dan tidak mudah untuk menjualnya. Selanjutnya ada investasi saham. Membeli saham artinya investasi dalam membeli perusahaan, sehingga hak berupa pembagian laba perusahaan, hak suara dalam rapat umum pemegang saham, dan lainnya merupakan hak bagi pembeli saham. Terdapat lebih dari 500 perusahaan yang sahamnya bisa dibeli, di mana harga per lembar sahamnya mulai dari Rp50 dan pembeliannya minimal 1 lot atau 100 lembar. Keuntungan dari investasi saham yaitu ada capital gain didapat karena adanya perbedaan antara harga jual dan harga beli. Lalu ada dividen didapat dari keuntungan perusahaan, ada bonus share didapat dari bonus kepemilikan saham, dan ada stock split atau pemecahan nilai saham. Lalu yang terakhir ada hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Dan resiko berinvestasi saham yaitu adanya capital loss, no dividend, ada suspend, delisting, dan likuidasi. Lalu ada obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau panjang. Obligasi ini dapat dipindahtangankan, lalu obligasi berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Kemudian ada reksadana. Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal atau sebagai unit penyertaan untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investor lainnya oleh manajer investasi. Nilai dari pengelolaan dana tersebut dibukukan dalam nilai aktiva bersih atau NAB reksadana. NAB nilai yang digunakan sebagai indikator harga suatu reksadana. Semakin meningkat NAB per unit penyertaan suatu reksadana, maka semakin tinggi pula keuntungan investor. Dan sampailah kita pada akhir video ini, yaitu kesimpulan mengenai sekolah dasar modal dan investasi di pasar modal. Sekolah pasar modal ini bertujuan untuk memberikan edukasi dasar mengenai pasar modal kepada masyarakat. Program ini membantu peserta atau mahasiswa memahami berbagai aspek investasi di pasar modal, termasuk cara kerja, mekanisme perdagangan, dan struktur pasar modal di Indonesia. Lalu kesimpulan di pasar modal ini yaitu ada pentingnya investasi. Investasi di pasar modal adalah salah satu cara untuk mengatasi inflasi yang terus-menerus mengurangi nilai mata uang. Tanpa investasi, uang yang disimpan hanya akan kehilangan daya beli dari waktu ke waktu. Lalu ada manfaat investasi yaitu mengatasi inflasi. Dengan berinvestasi, nilai uang yang dapat dilindungi atau bahkan ditingkatkan dari penurunan akibat inflasi. Lalu ada potensi keuntungan dari investasi di pasar modal ini. Di pasar modal menawarkan peluang untuk mendapatkan keuntungan melalui apresiasi harga, saham, dan dividen. Lalu dengan mekanisme perdagangan di investasi pasar modal ini melibatkan pembelian dan penjualan efek seperti saham melalui mekanisme perdagangan yang diatur oleh bursa efek. Dan dengan memahami struktur pasar modal, termasuk peran berbagai lembaga seperti Bursa Efek Indonesia atau BI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI adalah penting bagi investor. Dan kesimpulan dari sekolah pasar modal ini adalah menyediakan fondasi pengetahuan yang penting bagi individu yang ingin memahami dan berpartisipasi dalam investasi di pasar modal. Dengan pemahaman yang baik tentang investasi di pasar modal, investor dapat mengelola risiko dan potensi keuntungan serta melindungi nilai aset mereka dari inflasi.